Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji bagi guru PPG Daljab Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah SPD, guru Madrasah Ibtidaiyah Al Khairat Semoker Nabire, Papua Tengah. Mahasiswa di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 211240372. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek yang telah saya lakukan. Mohon kritik dan saran agar diperbaiki di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Kalaupun ada yang belum hadir, semoga cepat sembuh. Mungkin ada halangan yang lain. Sehat selalu. Septi, Salsa, Riana, oh ya, Siti, Aulia, Sila, Naura, Anissa, Haikal, Nabil, Zakir, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, siapa yang pimpin doa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Coba Ibu Guru perhatikan bajunya belum rapi, tolong dirapikan dulu. Ya. Bajunya dirapikan. Kalau sudah, kita sebelum kita mulai ke pembelajaran inti, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, berdiri. Menyanyi bersama-sama, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, boleh duduk kembali. Ya. Masih ingat pembelajaran yang kemarin tentang bekerja sama? Masih. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti di rumah dipelajari. Kerjasama itu sama halnya dengan bergotong royong. Jadi sebelum kita lanjutkan, Ibu Guru mau menyajikan video, tapi sebelumnya itu Ibu Guru kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita ini. Tujuan pembelajaran kita ini supaya kita mengerti
dan tahu apa itu yang disebut gotong royong. Dan bekerja sama agar kalian itu mengerti tujuannya supaya kamu bisa memahami. Kita sebelum melihat ini kita pengen semangat dulu. Kita harus semangat dengan tepuk semangat, ya. Tepuk semangat, 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 semangat. Ya, terus semangat supaya pembelajaran kita menjadi lebih semangat, tidak mengantuk, ya. Kita putar dulu videonya. Sudah pasti tempatnya, tapi aplikasinya dulu ya. Teman, rumah gua cuma Bolo punya 4 yang utama. Kata kakekku, 4 yang utama tersebut melambangkan 4 suku besar, yaitu suku Moko, Bani, Sawu, dan Belang. Tiangnya pakai ganda batu dan dipadatkan supaya kuat. Meski sudah berumur lama, tapi rumah bulat ini masih awet karena rangkanya terbuat dari kayu ampuh yang Bapak, ini sudah. Ya, sepertinya sudah selesai nih. Teman, aku tinggal di lereng Gunung Mutis, tepatnya di Fatu Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Desa ini termasuk daerah dingin karena Gunung Mutis adalah gunung tertinggi di Pulau Timur. Warga di sini kebanyakan bermata pencarian sebagai petani buah dan sayur. Desa kami punya gambaran pada. Tadi di situ ada cerita tentang apa? Gotong royong, ya. Jadi gotong royong itu, gotong itu kerja, royong itu bersama-sama. Jadi bekerja bersama-sama. Seperti itu. Mungkin kalian pernah nggak gotong royong di rumah? Pernah. Di sekolah? Pernah. Di masyarakat sekitarmu? Pernah. Kalau di masyarakat sekitarmu tuh kira-kira gotong royong apa ya? Membersihkan jalanan. Nah, membersihkan jalanan paling yang ringan-ringan kan, yang berat itu siapa yang kerja, Bapak? Bapak. Jadi kalau yang ringan itu baru kalian bisa membantu. Nah, Ibu Guru mau kasih pertanyaan. Apa ya? Gotong royong itu biasa dikerjakan di mana? Di sekolah. Cepat. Sakit. Gotong royong dikerjakan di mana saja? Di sekolah, di rumah, atau di Iya, betul sekali. Kalau di sekolah contohnya? Membersihkan kelas. Ya, betul. Kalau di rumah? Iya, menyapu halaman kayaknya ya. Pasti bisa itu. Gotong royong itu kan bermacam-macam. Nah, setelah itu Ibu Guru mau kasih pembelajaran selanjutnya. Ada gambar apa ya di atas? Gotong royong membersihkan, menyapu. Ya, itu apa pendapatmu tentang gambar itu? Ayo, bekerja bersama. Karena itulah yang dimaksud dengan gotong royong itu kayak seperti itu. Dikerjakan sama-sama, menyapu, ada yang menyapu, ada yang menaruh sampah di dalam. Itu yang disebut. Nah, ayo diskusi apa itu gotong royong. Nah, nanti sebentar Ibu Guru kasih tugasnya ya. Itu nanti ada teks berikutnya untuk kamu diskusi. Sekarang Ibu kasih tahu materinya dulu. Nah, ini ada pengertian gotong royong. Gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Mengerjakan sesuatu bersama-sama itu berarti tidak sendiri. Ya, pasti ada temannya. Kalau sendiri berarti mandiri, tidak ada yang bantu. Jadi kalau dikerjakan bersama-sama itu tidak memilih teman siapa-siapa. Ayo kita sama-sama bekerja.
itu berarti juga bisa menumbuhkan rasa apa? Persatuan. Sila keberapa cocoknya? Ayo. 3. Sila ketiga. Bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Ya, bagus sekali Kak Haikal. Sila ketiga. Ya, sudah paham ya yang ini? Sudah. Ya, kita selanjutnya mengenai nilai-nilai gotong royong. Nilai-nilai gotong royong. Nah, di situ ada solidaritas, ada kebersamaan, ada tanggung jawab, ada rela berkorban. Ya, kalau solidaritas itu rasa persatuan dan saling peduli. Rasa persatuan dan saling peduli. Berarti kalau kita tidak bersatu, berarti dia mau nggak untuk kerjasama? Pasti nggak mau. Peduli berarti kita mengerti. Ya, yang kedua kebersamaan. Kebersamaan menjalankan tugas bersama-sama tanpa diskriminasi, itu artinya tanpa membeda-bedakan. Terus yang ketiga tanggung jawab. Setiap individu memiliki peran penting. Tahu individu? Individu itu satu-satu kayak siapa namanya ini, Haikal, Nabil, Zakir, Seti, itu namanya individu sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk kerjasama itu harus kepentingan bersama. Itu bukan kepentingan saya nggak mau ikut, itu tidak boleh. Dan itu berlaku di mana saja ya, karena bekerja sama itu kan ada yang di sekolah, ada yang di rumah, ada yang di lingkungan masyarakat. Jadi harus memikirkan juga kepentingan bersama-sama ya, jangan memikirkan kepentingannya sendiri, nggak boleh ya. Praktek gotong royong kepribadian bangsa. Praktek gotong royong kepribadian bangsa. Nah, di situ yang pertama ada kepribadian bangsa Indonesia. Nah, bangsa kita ini kan bermacam-macam suku. Ada Batak, Bugis, Jawa, Bali. Nah, kelas ini saja sudah ada berapa coba? Ada bisa pas punya Bugis, Makassar, ada Bugis, Haikal, Jawa. Nah, itu sudah ada berapa suku? 3 toh. Ada yang bukan enggak? Ada yang bukan enggak? Nah, itu lagi ada. Nah, itu artinya bermacam-macam suku. Tapi kan kalau dalam satu kelas misalkan ada kerja bakti, itu kamu harus juga bersama-sama. Itu akan mencerminkan bahwa Pancasila kita tuh kan ada sila ketiga, bunyinya apa tadi? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda suku, asal, tetap harus bersama-sama dan bekerja sama. Contohnya ini belajar bersama. Itu juga contoh itu di sekolah. Terus kegiatan tradisional itu seperti kegiatan yang di kampung-kampung itu ada nyabrang, bersih desa, panen bersama. Ya, itu pasti ada. Biasanya itu kalau di kampung panen bersama itu mereka itu panen raya, seperti tanam padi misalkan seluas sekian hektar, itu punyanya orang banyak. Nah, nanti di situ panen sama-sama. Biasanya juga ada doa. Nah, terus di situ biasa tuh ada makanannya itu biasanya itu. Selesai kerja sama-sama lalu makan bersama. Ada lagi seperti kegiatan modern. Nah, kegiatan modern itu pernah Ibu Guru sebutkan pertemuan yang kemarin. Itu seperti kalau ada bencana alam kayak kebanjiran, kebakaran. Dan kita kalau punya misalnya di rumah ada kelebihan makanan, nah kita bisa menyumbangkan. Ada baju-baju yang masih layak pakai, nah kita sumbangkan. Itu termasuk kepedulian supaya mempererat juga tali persaudaraan. Tidak memandang apa tadi, suku, bahasa, itu kita ya agama sama. Agama, suku berbeda-beda juga tetap satu Indonesia. Makanya ciri khasnya Indonesia itu apa? Gotong royong. Sesuai sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Ya, pinter sekali. Ya, sekarang ada manfaat gotong royong. Nah, gotong royong itu pasti ada manfaatnya, tapi sudah ada nilainya kan? Nah, sekarang manfaatnya adalah apa? 1, 2, 3,
sudah banyak yang paham. Kita lanjut. Nah, sekarang ada tantangannya. Tadi ada nilai, ada manfaat. Sekarang ada tantangannya. Tantangannya itu apa di situ? Ada, coba Perubahan gaya hidup. ya, perubahan gaya hidup. Bagaimana sih yang dibilang perubahan gaya hidup? Begini biasanya. Tetangganya ini ada yang kaya, ya toh? Yang di sebelahnya miskin, misalkan ini. Nah, terus pas kebetulan ada tetangganya yang nggak punya ini, dia ada kesusahan atau mungkin ada rumahnya rusak, tadi contohnya kena bencana alam. Nah, ini yang si kaya ini nggak mau membantu. Dia katanya malu, itu kan nggak punya. Itu boleh nggak? Tidak boleh memandang gaya hidup. Jadi kaya miskin itu sama-sama saling membantu. Jadi jangan sombong, nggak boleh. Terus yang kedua, kurangnya kesadaran, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat. Nah, dia tidak sadar bahwa gotong royong itu bisa meringankan beban, bisa meringankan pekerjaan. Tapi dia nggak mau. Dia bilang katanya, itu bukan pekerjaan saya nggak mau. Nah, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Itulah tantangannya, kita harus memperbaiki. Yang ketiga, solusi. Nah, itu pasti ada jalan keluar. Kita melakukan edukasi atau pengarahan, pendekatan, dikasih tahu misalkan kalau ada temannya yang seperti itu kita panggil, aduh nggak boleh begitu, kita kan sama-sama saling membantu, kita gotong royong, harus seperti itu ya. Bisa ya? Bisa. Ya, itu solusi supaya tantangan yang ada itu tidak ada. Masih semangat? Masih semangat. Ayo kita tepuk pimpin dulu, semangat dulu supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Ibu kasih penjelasan tadi pembelajaran. Nah, sekarang membuat kelompok-kelompok untuk mengerjakan. Kelompok tadi itu kan ada tiga pertanyaan ataupun contoh untuk kegiatan gotong royong. Di mana saja tadi? Masih ingat soalnya? Di rumah, di rumah. Ya, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Tadi waktu pembelajaran Ibu Guru sudah memberi contoh kan? Di rumah tadi apa, terus yang di sekolah tadi apa, yang di lingkungan itu apa. Ibu Guru tadi sudah kasih tahu, sudah kasih contoh, sudah kasih jelaskan. Nah, ini ada beberapa yang Ibu perhatikan, ada yang masih kurang menjawabnya. Ini mintanya 3 contoh ya, 3 contoh. Coba siapa yang bisa menjawab kalau yang contoh di rumah tadi contohnya apa ya? Membersihkan rumah itu contohnya kerja bakti sama ibu. Yang perempuan biasa membantu memasak, yang laki-laki biasa membantu dia cuci baju, memasak, terus sama lagi cuci piring. Itu yang di rumah itu yang ringan-ringan itu. Kalau yang berat siapa yang mengerjakan? Ayah atau ibu. Kalau adikmu, kamu misalkan membantu menjaga adik itu gotong royong atau tidak ya? Bukan. Nah, gotong royong toh harusnya kan yang jaga siapa? Ibu, ya tak? Cuman karena ibu mungkin kesibukan, nah kamu dibantu jaga. Coba adikmu dulu, ibu mau ini kan seperti itu biasanya. Iya toh? Siapa yang di rumah yang nggak punya adik? Oh, yang kalau nggak punya adik nggak itu ya? Nggak tahu, tapi tetap saja tahulah namanya membantu. Terus ada lagi yang di sekolah. Ini tadi yang jawabannya kelompok 3 duluan ya, 1 duluan ya, 3 duluan sudah ada 3 nanti baru sama. Yang 3 itu contohnya membersihkan halaman, membersihkan rumah, ini dijawab 2 ya. Terus yang di sekolah banyak sekali kerja bakti, misalkan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Terus ada lagi kerja bakti piket di kelas. Terus lagi ya membersihkan
Nah, harus dong namanya kerjasama kok. Kamu kan selesai buang air itu kamu siram nggak? Siram. Kalau ada kotoran kamu siram nggak? Siram. Itu sama halnya juga gotong royong itu kan yang di kamar mandi itu kan bukan satu orang, ya, banyak sekali. Berapa murid ini di sekolah ini ya? Semuanya pasti kalau buang air kecil di sekolah nggak mungkin pulang. Jadi harus tahu sama-sama kita membersihkan. Kalau di lingkungan rumah membantu di lingkungan rumah loh, di lingkungan rumah tuh kayak tadi membersihkan apa? Nah, yang di lingkungan ini berarti dengan tetangga-tetangga, membantu tetangga, misalkan mendirikan rumah, terus apabila tetangga kita ada kesusahan kita bantu seperti itu. Jadi itu namanya bekerja sama. Manfaatnya itu banyak. Manfaatnya itu banyak. Manfaatnya ya sama kayak tadi yang sudah dijelaskan. Bekerja bersama-sama, jadi pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kalau misalkan kamu ngangkat ini kok berat sekali, nah berhubung ada teman yang mau membantu, akhirnya jadi ringan. Itu sama halnya menjaga apa? Menumbuhkan rasa apa? Persaudaraan. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Jadi lebih erat lagi, karena kita sadar bahwa negara Indonesia ini bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam karakter. Ada yang orangnya halus, ada yang kasar, cara bicaranya juga seperti itu. Ada bahasanya yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Jadi supaya kita persaudaraannya tumbuh, kita harus memahaminya. Jangan saya tidak tahu bahasanya sama lah. Tidak boleh. Ini jawabannya ini sebenarnya sudah banyak yang benar. Sudah banyak yang benar, hanya kan ada yang kurang satu jawabannya. Ini yang kelompok satu. Ini kelompok siapa tadi? Kelompok satu. Jawabannya ada banyak yang kelompok A. Kelompok 2 dengan kelompok 3 sama jawabannya. Yang kelompok 1 ini sempurna membersihkan sampah-sampah yang berjatuhan. Coba untuk mewakili kelompok 1 dengan kelompok 4 maju. Sakit dengan Seti atau ya. Ya berarti ini yang nilainya lebih kelompok 1. Kelompok 2 kurang sedikit, tepuk tangan. Nah itu yang bisa duduk kembali. Jadi nanti yang belum sempurna masih ada waktu, besok pertemuan berikutnya kita lagi ulang sampai betul-betul bagusnya. Nanti ibu guru mau simpulkan daripada hasil tadi kita pembelajaran ya. Tadi judulnya apa sih materinya kita tadi? Gotong royong. Supaya kamu mengerti, kamu paham bahwa kita tinggal di sekolah, di rumah, di lingkungan. Kita harus selalu sadar diri, menyadari bahwa kita harus selalu gotong royong. Karena di Indonesia ini apalagi kita ini makhluk apa? Sosial, tidak bisa hidup tidak bisa hidup sendirian. Kita hidupnya bersama-sama. Masa kalau sakit mau pergi ke rumah sakit sendiri, enggak kan? Enggak. Jadi itulah kita harus banyak-banyak menyadari bahwa kita itu hidup di negara yang berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda juga asalnya. Di sini sukunya sama tapi tadi dari kampung beda. Ada yang Jawa saja, ada yang dari Kalimantan, suku Kalimantan datang. Jadi campur. Nah, itu kita harus tahu kerjasama, manfaatnya itu banyak. Kalau kita susah, kita tidak sendiri, ada yang membantunya. Coba kalau di rumah ada, kalau susah tidak ada yang bantu, pasti ada ya. Ada. Di rumah saja itu pun
Jawa di sini saja ada beberapa ini kan. Ya toh? Jadi jangan lupa untuk selalu menjunjung tinggi kepribadian yang baik. Sama halnya kita melaksanakan Pancasila tadi sila berapa? 3. Bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Itu kalau masih ingat simbolnya apa ya kemarin? Pohon beringin. Pohon beringin ya, pohon beringin itu mengayomi. Misalkan contohnya saja ya, pohon beringin itu kalau duduk di bawahnya, kalau pohon beringin itu indah, kamu rasa sejuk nggak? Sejuk, kamu kepanasan nggak? Ya, yaitu lambangnya atau simbolnya tadi pohon beringin itu untuk mengayomi, melindungi penduduk kita atau negara rakyat negara kita. Jadi itu sampai di sini ada yang belum paham? Sudah paham semua. Jadi tadi ada nilainya, ada manfaatnya ya. Tapi juga ada tadi satu tadi apa ya? Bukan ya satunya tadi? Lupa. Nah nilai-nilai ada. Ada tadi yang itu loh tantangannya. Yang misalkan orang yang tadi yang nggak mau membantu itu kan biasanya kan ada orang kok kayak gitu. Saya nggak mau membantu, itu bukan pekerjaannya saya, itu tantangan. Tantangan itu yang harus kita buang, yang harus kita selesaikan. Solusinya apa? Ya kita mendekati, kita kasih tahu dengan pelan-pelan. Pasti nanti akan memahami. Dalam arti dia akan tahu, oh iya ya, manfaatnya gotong royong itu. Pekerjaan yang misalkan saya nggak bisa saya selesaikan sendiri, bisa diselesaikan bersama-sama. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah jangan sampai kamu tidak punya kesadaran untuk bergotong royong. Karena itu ciri khas negara kita Indonesia yang bermacam-macam suku, itu gotong royong dijunjung tinggi. Jadi rasa persatuan, persaudaraan ya di situ akan tumbuh dengan baik. Mungkin pembelajaran untuk hari ini sampai di sini. Jangan lupa nanti berikutnya kita bahas lagi yang belum ada belum memahami, nanti bisa kita ulang kembali untuk pembukaan ya. Jadi cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang kita baca. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Said, kiamat, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya Ya, pulang dengan hati-hati ya. Kita sendiri, Pak.